Dalam suatu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadits tersebut memerintahkan kepada umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Karena kelak Al-Quran akan menjadi sahabat baik di alam kubur maupun di akhirat. Jika kita sudah bersamanya sejak di dunia. Bila kita menjaga kelestariannya dengan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya. Niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat, pertolongan di akhirat kelak. Kalimat, bacalah Al-Quran, dapat dipahami sebagai perintah untuk membaca secara tekstual maupun perintah tadabbur isi kandungannya. Adapun 4 bentuk syafaat Al-Quran di akhirat bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mencintai, senantiasa mempelajari, membaca, mentadabburi, menghafalkannya, dan berupaya mengamalkan isinya, adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan, bahwa Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan, jika manusia masuk ke dalam kubur, kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian? Demi Allah ia tidak pernah berbuat untukmu." Lalu Al-Quran berkata, "Bukankah dahulu aku di mulutnya?" Maka tidak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. 2. Memberi mahkota bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, antara lain yaitu mengajarkan, mengenalkan, untuk cinta kepada Allah, Rasul-Nya, serta mengajarkan Al-Quran. Bagi para orang tua yang memiliki kemampuan, kepandaian, membaca Al-Quran, adalah wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun bagi para orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, adalah wajib menitipkan putra-putrinya kepada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran baca tulis Al-Quran atau kepada ulama yang mengajarkan Al-Quran. Karena mengenalkan Al-Quran adalah kewajiban yang mutlak meski dipenuhi oleh setiap orang tua. Bagi orang tua yang berhasil mendidik putra-putrinya cinta Al-Quran dengan mendawamkan tilawah setiap hari atau menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan penghargaan di syurga, berupa disematkan mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. 3. Memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran yang ketiga adalah akan menjadi penolong bagi 10 anggota keluarganya yang muslim meskipun mereka telah divonis menjadi penghuni neraka. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa saja yang membaca Al-Quran, lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, dan menjadikannya dapat memberi syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya. Meskipun semua telah ditetapkan masuk neraka, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 4. Sebagai penentu derajat syurga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak tangga yang akan menghantarkan pembacanya pada tangga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kerinduan untuk mendengarkan kembali di syurga. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibaca di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak tangga kemuliaan yang dinaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu di syurga, menurut akhir ayat yang engkau baca, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa mencintai, mempelajari, membaca, menghafal, mentadabburi, dan berupaya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Amin.